Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ini pertemuan terakhir kita ya di mata kuliah metodologi penelitian. Pada pembahasan terakhir ini sebenarnya minggu kemarin terkait dengan prosedur metode campuran ya. Metode campuran pada dasarnya adalah menggabungkan ya. Itu merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Ya. Jadi pendekatan ini melibatkan asumsi-asumsi filosofis, aplikasi pada pendekatan-pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Ya, jadi ini memang penelitiannya kompleks, di mana suatu penelitian yang masalahnya itu tidak bisa hanya diselesaikan dengan kualitatif atau kuantitatif saja. Jadi perlu ada lanjutan penelitiannya itu, lanjutan dari ini hilang ya ini. Iya, Pak. Nah, ini ya. Lanjutan dari pengembangan penelitian yang tidak hanya bisa dilakukan dengan penelitian kualitatif atau kuantitatif saja. Jadi perlu ada penggabungan. Ya, misalkan ini contohnya lah. Terutama masalah misalkan ketika kita ingin mencari pengembangan akad salam, misalkan akad salam itu apa sih? Akad salam itu akad yang sering dipergunakan, ini potensinya akad salam itu untuk pertanian. Nah, kita lihat dulu ingin melihat potensi akad salam untuk pertanian pada produk perbankan syariah. Ini bisa dikembangkan nih. Nah, secara kualitatif, kita bisa lihat konsep akadnya. Akad salam itu seperti apa, ya? Bagaimana akad salam diimplementasikan ke dalam produk-produk pertanian. Nah, ini ya. Ini kan kualitatifnya, kualitatif. Jadi menjelaskan dulu akad salam, implementasi akad salam pada produk perbankan untuk para petani pengembangannya. Nah, tapi kita ingin melihat potensinya, ada dikembangkan potensi bagaimana potensi akad salam bila akad salam ini diaplikasikan. Nah, kita kan perlu adanya kuantitatif. Ya, kalau data kuantitatif misalkan dengan survei, data survei kita sebar kuesioner ke para petani. Bagaimana sih akad salam itu memudahkan petani dalam memperoleh permodalan ya dalam pengembangan hasil panen. Nah, itu kan perlu ada data kuantitatif. Maka selain ada pembahasan terkait dengan konsep akad salam, kemudian ada pembahasan yang perlu diketahui adalah potensi dari akad salam dengan melakukan survei. Berarti ini adalah bentuknya kombinasi, penelitian kombinasi yang harus dilakukan dengan menggabungkan bentuk penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Ya, kombinasi. Jadi, apa yang perlu yang dilakukan dulu adalah penelitian kualitatif dulu. Setelah penelitian kualitatif ditemukan ya aplikasi implementasi akad salam di perbankan, kemudian dilakukan penelitian kuantitatif dilanjutkan dengan melihat potensi yang dengan melakukan kuantitatif dengan pendekatan survei. Yang pertama pendekatannya mungkin bisa studi kasus, bisa fenomenologi ya, kualitatif, kemudian dilanjutkan dengan melihat potensinya dengan melakukan survei dengan kuesioner ya. Nanti analisanya bisa pakai regresi ya dan sebagainya. Dilihat bagaimana pengaruhnya akad salam terhadap kesejahteraan para petani. Ya, akad salam. Nah, ini berarti mengkombinasikan dua bentuk penelitian sekaligus. Ya, yaitu penelitian kualitatif dulu, kemudian penelitian kuantitatif. Apabila dilakukan kualitatif dulu, kemudian kuantitatif, makalah itu yang disebut sebagai sequential explanatory. Ya, kalau kebalikannya kuantitatif dulu, kemudian kualitatif, maka disebut eksponensial eksploratif. Kalau yang kuantitatif dulu, contohnya misalkan kita ingin
menganalisa terkait dengan NPF atau kredit macet, Net Performing Financing, salah satu perbankan. Maka kita akan melihat bentuknya adalah bentuk kuantitatif dulu kan. Kita ingin melihat seberapa besar kredit macet di perbankan syariah. Kita meneliti misalkan dengan penelitian eksperimental, karena eksperimental itu menggunakan data sekunder yang sudah ada. Kalau yang survei itu kan datanya primer ya, kita harus bikin kuesioner, harus terjun ke lapangan. Kalau eksperimental, datanya data sekunder atau data yang sudah ada. Nah, kita misalkan kumpulkan aja laporan keuangan 3 tahun terakhir dari 11 bank. Ya, kemudian kita lihat berapa peningkatan dari kredit macetnya. Bukan peningkatan, berapa data terkait kredit macet di perbankan itu. Itu kan datanya berarti data kuantitatif ya, penelitian kuantitatif. Kemudian kita bisa lihat grafiknya. Dibikin grafik seberapa besar kredit macet atau kalau bahasa ininya non performing financing NPF ya. Kemudian kita lihat, kita teliti apa pengaruhnya. Misalkan pengaruhnya kita lihat dari segi eksternal. Oh, ternyata ada COVID. Eksternal kan? Oh, ternyata inflasi. Wah, kita hubung-hubungkan tuh dengan regresi ya. Data tentang COVID-nya berapa banyak pertumbuhan COVID-nya. Kemudian kita hubungkan dengan Kita hubungkan dengan data NPF-nya. Kemudian kita bisa hubungkan juga variabel inflasi. Kita bisa hubungkan juga dengan variabel pertumbuhan ekonomi. Kemudian kita bisa hubungkan dengan variabel profitabilitas, profitabilitas dari perbankannya. Kemudian banyak sekali faktor yang bisa hubungkan ya, tergantung dari peneliti, dari sudut pandangnya, terserah kalian memilih variabel yang mana. Kemudian kita satukan, regresikan, kita ketemu, oh ternyata ketemu nih yang paling berpengaruh, misalkan kenapa 2 tahun terakhir ini NPF di perbankan syariah atau kredit macet di perbankan syariah meningkat. Oh, ternyata COVID-19 misalkan. Udah ketemu kan COVID-19. Oh, udahlah sampai sana kan. Penelitian kuantitatif selesai. Tapi kita ingin melihat solusinya, apa solusinya? Nah, kita lakukan penelitian kualitatif selanjutnya. Ya, penelitian kualitatif selanjutnya dengan cara misalkan ANP, Analytical Networking Process. Kita bikin kriterianya, bikin kriteria solusi, bagaimana sih solusi agar kredit macet itu bisa teratasi untuk perbankan syariah. Maka kita lakukan namanya FGD, kita undang para pakar, para ahli di bidang ini, misalnya 7 orang kita wawancara ya, ini kualitatif nih. Kemudian ketemulah solusi-solusinya, bagaimana solusi-solusi yang bisa diterapkan perbankan syariah untuk menghadapi COVID-19 agar menekan kredit macet. Nah, itu kan berarti penggabungan dua penelitian kualitatif, awalnya kuantitatif dulu ya, baru karena tadi eksperimental jenisnya, kemudian dilakukan penelitian kualitatif ya atau studi kasus. Jadi ini menggabungkan. Jadi campuran itu adalah menggabungkan dua penelitian di mana penelitian tersebut tidak bisa diselesaikan dengan penelitian kualitatif saja atau penelitian kuantitatif saja. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Paham? Campuran ya. Jadi campuran itu ya tadi tapi pada dasarnya intinya sama dengan kualitatif dan ininya sama. Cuman ini ada gabungan aja. Jadi kalian memilih dulu mau kualitatif dulu, tadi yang contohnya yang akad salam kualitatif dulu nih. Kemudian kita ingin melihat potensinya, maka kalian harus melakukan penelitian kuantitatif digabungkan. Itu disebut sequential explanatory. Ya, kalau yang dilakukan kuantitatif dulu, kemudian kualitatif disebut sequential exploratory. Ya, itu jenisnya. Jadi kalau kalian jangan bingung ya. Jadi kalau akhirnya kuantitatif, menjelaskan, ya, explain itu menjelaskan, kan explore itu mengeksplor. Nah, itu explore itu eksploratif itu ciri khas dari kualitatif.
mengeksplor ya. Jadi kualitatif itu penelitian yang mengeksplor. Jadi semuanya kita bahas. Kita cari data-datanya sampai menurut peneliti cukup baru selesai. Itu sebenarnya kualitatif itu ya. Nah, kualitatif lebih susah daripada kuantitatif karena dia harus mengeksplor semua. Wawancara 1 orang cukup nggak? Oh, nggak cukup. Wawancara lagi 2 orang, 3 orang, 10 orang sampai menurut peneliti itu cukup. Baru berhenti di sana. Tapi kalau kuantitatif sifatnya explain atau menjelaskan. Ya, menjelaskan. Jadi kalau menjelaskan kan cukup ada data, kita jelaskan apa maksud dari data tersebut. Menjelaskan variabel atau pengaruh variabel A terhadap B atau X atau X2. Menjelaskan saja kalau X kuantitatif. Tapi kalau kualitatif explore, kalian harus mengeksplor, menjelajahi semua data-data yang diperlukan sehingga data-data itu bisa menjelaskan permasalahan yang kalian inginkan. Jadi ini tergantung dari kepuasan dari penelitinya kalau mengeksplor ya. Kalau kata penelitinya cukup, berarti sudah selesai gitu ya, dan sebagainya. Nah, penelitian campuran itu untuk menjawab hasil penelitian yang dimana penelitiannya tidak bisa diselesaikan hanya dengan salah satu penelitian saja. Gitu ya. Lanjut, kalau tidak ada pertanyaan lanjut. Nah, ini metode campuran merupakan kombinasi penelitian dalam suatu kegiatan penelitian sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Sehingga prosedur atau analisa kedua metode dilakukan secara bersamaan untuk menyelesaikan masalah. Penelitian campuran menghasilkan fakta yang lebih komprehensif dalam meneliti masalah penelitian, ya, lebih komprehensif ya karena dia lebih pas dalam melakukan penelitian ya. Hal tersebut disebabkan oleh kebebasan peneliti untuk menggunakan semua alat pengumpul data sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan. Ya. Jadi yang masalahnya itu kompleks lagi ya. Nah, peneliti campuran melibatkan asumsi-asumsi filosofis, aplikasi pendekatan-pendekatan kualitatif dan kuantitatif ya. Jadi pendekatan ini lebih kompleks dari sekedar mengumpulkan data dan menganalisa data, dua jenis data ya. Tapi juga melibatkan fungsi dari dua pendekatan penelitian tersebut secara kolektif. Sehingga kekuatan penelitian ini secara keseluruhan lebih besar daripada penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, ini alasan secara umum mengapa penelitian campuran ini harus dilaksanakan ya. Pertama, untuk lebih memahami masalah penelitian dengan mentringualasi data kuantitatif yang berupa angka-angka dan data kualitatif yang berupa rincian. Yang tadi ya, jadi kalau penelitian campuran itu, maka ada pembahasan lebih. Jadi peningkatan. Yang tadinya hanya ngebahas implementasi akar saja, maka dilanjutkan, dikembangkan seberapa besar potensi akar tersebut dalam aplikasi di masyarakat. Jadi kelihatan ya. Untuk mengeksplorasi pandangan partisipan, ya. Jadi untuk mengeksplor tadi beberapa pandangan partisipan objek peneliti yang terlibat. Ini kualitatif ya. Untuk kemudian dianalisis berdasarkan sampel yang lebih luas. Untuk memperoleh hasil-hasil statistik kuantitatif dari suatu sampling, kemudian menindaklanjuti dengan mewawancarai atau mengobservasi sejumlah individu untuk membantu menjelaskan lebih jauh hasil statistika yang sudah diperoleh. Jadi bisa jadi ketika sudah ada hasil statistika keluar, kemudian kalian bertanya langsung kepada ahlinya untuk menjelaskan data-data tersebut. Bisa juga. Jadi kalian datang kepada ahli statistika atau ahli praktisi atau ahli dari akademisi terkait dengan data-data. Kemudian kalian wawancara maksud dari data ini apa. Ya, kalian explore aja. Kemudian yang keempat, untuk mengungkap kecenderungan dan hak-hak dari kelompok atau individu-individu yang tertindas ya. Ini bisa juga isu-isu yang terkini ya. Misalkan sekarang pengembangan UMKM. Jadi kalau kita ingin membahas isu-isu terkini memang perlu ada pengembangan dalam metodenya. Jadi tidak hanya bisa dilakukan hanya kualitatif saja atau kuantitatif saja. Misalkan sekarang UMKM
bagaimana pengembangan UMKM di saat sedang COVID, terutama UMKM yang bergerak di bidang pariwisata misalkan ya. Ini tidak bisa hanya diselesaikan dengan metode kualitatif saja atau kuantitatif saja. Jadi perlu dua-duanya dilakukan ya, agar lebih hasilnya lebih komprehensif. Tujuannya yang pertama adalah untuk lebih memahami isu atau masalah penelitian dengan mentringualisikan data kuantitatif yang berupa angka-angka ya. Untuk mendapatkan hasil-hasil statistik kuantitatif dari suatu sampel tertentu, kemudian menindaklanjuti dengan mengobservasi atau mewawancarai individu guna memperoleh penjelasan lebih mendalam tentang hasil statistika. Kemudian yang ketiga, untuk mengeksplorasi suatu pandangan partisipan untuk selanjutnya dianalisa berdasarkan sampel yang lebih luas. Ya. Ini prosedurnya ya, waktu bobot pencampuran. Ini karakteristik penelitian campuran. Peneliti memberikan kerangka dan alasan yang jelas mengapa memilih desain. Ya, di sini ada kuantitatif, ada instrumen kuesioner, instrumennya banyak ya. Instrumen atau alat alat penelitiannya seperti kuesioner, close-ended interview, close-ended observasi. Ini datanya numeric score. Kemudian yang kualitatif itu open-ended interview ya. Jadi kalian kayak deep interview lagi ya, wawancara secara dalam, di mana hasilnya teks data from transcript interview. Jadi kalian itu harus punya alat rekam ya, bisa dari handphone dan sebagainya, sehingga kalian bisa punya teks datanya untuk ditranskrip ke dalam suatu dicatat ya, transkrip percakapannya. Kemudian untuk kuantitatif alatnya seperti sensus kehadiran ya, dokumen-dokumennya. Kemudian untuk metode kualitatifnya alatnya, instrumennya open-ended questionnaire itu seperti teks data transkrip dari questionnaire. Kemudian notes ya, field notes dari catatan-catatan dari hasil wawancara. Dokumennya ini sifatnya bisa pribadi atau publik ya, berupa data, bisa juga dari jurnal-jurnal ya, dari jurnal, dari newsletter, dari berita-berita online, kemudian dokumen, official dokumen, dan dokumennya bisa bersifat yang rahasia atau misalkan riset pribadi atau dokumen yang sudah dipublish ya. Kemudian bisa juga menjelaskan visual material seperti foto ya, audio dan sebagainya, itu bisa dianalisa juga di dalam penelitian kualitatifnya ya. Instrumen kualitatifnya dalam penelitian campuran. Kemudian penentuan prioritas metode penelitian, penelitian bertahap. Jadi sekuensial itu tahapan ya artinya ya. Nah, ini ada beberapa jenis, ada konvergen, ini disatukan secara bersama-sama. Ada sequential explanatory, embedded, transformative, dan multifase. Meskipun yang paling sering dilakukan adalah yang ini. Ya, yang tadi saya katakan, yang sering dilakukan adalah sequential explanatory dan sequential exploratory. Kemudian yang konvergen ini pengumpulan data analisis daya kuantitatif, kemudian dibandingkan atau menghubungkan. Kedua-duanya dibandingkan ini ya. Jadi kalian menelitinya secara berbarengan. Jadi data analisasi kuantitatif dan analisis kualitatif, kemudian datanya dibandingkan, digabungkan, kemudian dibandingkan. Setelah digabungkan, kemudian dijelaskan, diinterpretasi. Ya. Nah, ini kalau exploratory adalah tadi yang saya sampaikan, kuantitatif dulu, eksplorasi kuantitatif dulu, baru dikualitatifkan. Baru dijelaskan, diinterpretasi. Kemudian yang exploratory kebalikannya, kualitatif dulu, kemudian kuantitatif dulu, kemudian dikuantitatifkan. Nah, kemudian dijelaskan ya. Kemudian embedded itu adalah kuantitatif
dan kualitatif disatukan penelitiannya di dalam satu penelitian kan. Nah, kualitatif atau kuantitatif pengumpulan data sebelum, selama, atau setelahnya. Jadi ini bisa di sebelum, ini campurannya ini mirip-mirip dengan konvergen ya. Kemudian datanya diinterpretasi. Kemudian transformatif adalah ini metode campuran ini bisa juga menjelaskan dari hasil penelitian yang konvergen, eksploratory, dan embedded kemudian diinterpretasikan. Terutama dalam membahas masalah-masalah isu sosial ya. Misalkan feminisme, menjelaskan rasialisme, menjelaskan di Pabel. Ya, ini menggunakan kerangka transformatif. Kemudian multipase, ada misalnya ada beberapa proyek ya seluruhan program. Jadi ini ada proyek-proyek atau namanya proyek-proyek penelitian lah. Jadi tahap pertama kalian membahas apa dulu ya. Kemudian tahun depannya, kali ini terutama untuk dosen-dosen yang punya track record. Jadi kalau di dalam hibah-hibah itu dosen itu harus punya track record penelitian yang pembahasannya harus sama. Jadi penelitian satu bahasnya terkait apa, kemudian dilanjutkan bahasan yang sama tapi objeknya berbeda gitu ya. Kemudian di tahun ketiganya apa, sehingga nanti menghasilkan bisa buku dan sebagainya ya. Nanti luarannya buku dan sebagainya. Dibukukan gitu ya. Jadi ini campuran multipase. Jadi satu penelitian di mana penelitian itu ada fase-fasenya sehingga menghasilkan desain penelitian yang punya track record ya bagi peneliti. Ya, perbandingan metode campuran dengan kuantitatif atau kualitatif. Kalau pembedanya ya didasari oleh filsafat konstruktif kalau yang pencampuran, kalau kuantitatif pandangannya postpositisme. Ini di pertemuan awal-awal ya kalian harus bisa apa itu konstruktivisme, apa itu positivisme, dan konstruktivisme itu apa ya. Nanti mungkin kalian bisa melihat lagi di pertemuan awal-awal. Kemudian secara metodologi campuran itu pendekatan penelitian dikomunikasikan antara berpikir deduktif dan berpikir induktif. Jadi mix ya, campuran ada deduktif dan induktif. Kalau yang kuantitatif ada hipotesis, ada pengumpulan data, dan dari dikontradisikan dengan teori ya. Kalau yang kualitatif menggunakan pandangan partisipan untuk membentuk tema-tema yang lebih luas dan mengeneralisasikan suatu teori berdasarkan interkoneksi. Jadi ciri khas dari kuantitatif itu adalah hipotesis ya. Nah, hipotesis dan ada pengumpulan data dan dikontraksikan dengan teori atau dihubungkan. Tapi kalau yang kualitatif tidak ada hipotesis, tapi ciri khas dari kualitatif ada partisipan. Ini ya. Nah, ini tidak usah kuantitatif perlu ada partisipan, tidak perlu. Kalau yang eksperimental kan tidak perlu ada partisipan ya. Cukup dengan data-data, analisa data aja. Tapi kalau kualitatif, semua jenis kualitatif perlu ada partisipan. Ya, jadi wawancara, observasi itu perlu ada ya. Dan dia harus lebih luas ya. Pembahasannya harus lebih luas. Kalau ini pembahasannya spesifik, kalau kuantitatif spesifik terhadap satu masalah, tapi kalau ini harus lebih luas. Makanya berpikirnya deduktif. Kalau ini induktif. Deduktif itu dari umum ke khusus. Kalau induktif dari khusus ke umum. Ya. Nah, ini instrumennya untuk yang campuran open-ended dan close-ended dengan alasan menggunakan kombinasi atau perpaduan. Ya, kalau yang kualitatif jawabannya tertutup close-ended atau dengan kuesioner ya. Jadi pengukurannya kuesionernya tertutup. Nah, seperti pengukurannya sudah jelas, perilakunya instrumennya sudah ada ya. Sensusnya udah tahu berapa samplingnya, populasi dan sebagainya. Kemudian kalau yang kualitatif itu instrumennya open-ended atau jawaban terbuka atau lebih kepada deep interview kepada partisipan ya untuk menggali lebih dalam terkait dengan satu masalah.
ya observasi berupa teks, ya catatan dan sebagainya. Nah, datanya kalau campuran itu digabungkan mix ya. Tapi kalau kuantitatif analisa data kuantitatif menggunakan analisa statistik berdasarkan skor dan instrumen tertentu dalam statistik. Kemudian kalau kualitatif itu analisa data dengan analisa kata, kalimat, image, pendapat dikelompokkan sesuai jenisnya menurut kelompok informasi atau kelompok berbagai ide yang diperoleh selama pengumpulan data. Kelebihan metode campuran ya, bisa menjawab pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh metodologi yang lain. Memberikan proses pengambilan proses simpulan yang lebih baik atau akurat. Yang ketiga, memberikan peluang untuk menyajikan beragam pandangan yang komprehensif. Yang keempat, dapat menghasilkan fakta yang lebih komprehensif dalam meneliti masalah penelitian. Memiliki kebebasan untuk menggunakan semua alat pengumpul data sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan. Kemudian dapat mendorong peneliti untuk melakukan kolaborasi yang tidak banyak dilakukan oleh peneliti kuantitatif atau kualitatif ya. Kemudian mendorong menggunakan berbagai pandangan atau paradigma. Kemudian metode campuran itu praktis karena peneliti memiliki keleluasaan menggunakan metode untuk meneliti masalah. Kelemahannya dibutuhkan pengetahuan prasyarat yang baik dan mendalam terkait dengan metode kuantitatif serta kualitatif karena keduanya digunakan dalam satu penelitian. Jadi memang harus punya usaha yang lebih keras ya dibandingkan dengan yang hanya satu metode saja. Kemudian diperlukan pengambilan banyak data dalam penelitiannya, menghabiskan banyak waktu dan tenaga dalam proses penelitian. Ya. Jadi kalau untuk S1 memang campuran ini jarang digunakan ya karena perlu banyak biaya ya. Biasanya ini untuk penelitian hibah ya banyak yang campuran. Kemudian S3 ya banyak yang campuran juga. Oke, cukup itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan penelitian campuran ya. Semoga bisa memahami. Ada pertanyaan untuk campuran sebelum kita akan memasuki cara membuat referensi di dalam penelitian. Ada pertanyaan? Ini apakah masih ada? Tidak ada? Masih, Pak. Sekarang untuk membuat referensi ya. Pertama, kalian kalau sudah punya laptop silakan buka di Google. Ya, saya akan share screen dulu. Jadi kalian coba klik di sini Mendeley ya. Bisa pakai Mendeley, bisa Jotero, tapi bisa dua-duanya bisa lah ya. Tapi saya sering pakai Mendeley. Udah, saudara-saudara? Kalian download aja di sini Mendeley, bebas ya download. Udah, ada mic. Nah, ini download ya. Ini download Mendeley. Ada kelihatan ya. Silahkan download karena saya sudah terdownload. Ya, silakan download. Kemudian nanti bentuknya akan seperti ini ya. Bentar. Mendeley. Nah, ini. Nah, ini ya. Kelihatan nggak? Kalian melihatnya apa ini? Mendeley, ada Ya, email sama ada password, email ya. Pak. Kalian masukin email aja. Emailnya email kalian aja. Yang terdaftar ya. Didaftarkan di apa namanya? Di Mendeley-nya. Terserah. Sign in. Nah, hasilnya akan ke gini ya. Ini kelihatannya apa?
Nah, ini ya. Stop, Pak. Nah, ini ya. Kelihatan? Kelihatan ya? Ini ya kelihatannya. Ini Mendeley isinya kayak gini. Ini bentuk-bentuk referensi nih. Referensinya sudah masuk. Cara memasuki referensi ini saya contohkan, misalkan ini ada referensi dari Yuwono. Ini saya dapat dari mana? Bisa dari Google Scholar ya. Nah, ini saya sudah masukkan. Tapi untuk cara memasukkan ke referensi ini ada dua cara. Pertama, kalian bisa mengcopy dari Google Scholar. Yang kedua, kalian bisa mengcopy secara manual. Jadi misalkan kalau buku-buku yang tidak ada di Google Scholar, tapi kalian sebagai referensi bisa kalian memasuki, menginputnya secara manual. Nah, ini editnya caranya adalah bisa kalian ini klik file, kemudian ada add entry manual. Ya. Nah, ini ya. Ada kelihatan? Ada new dokumen ini ya. Ada, Pak. Ada, Pak. Kalian pilih aja tipenya apa. Di sini ada jurnal, ada book, misalkan ada book season ya, book ya. Kemudian kalian tulis judulnya apa, misalkan judulnya apa ya? Ini saya cari buku dulu apa. Ini misalkan judulnya teknik analisis SWOT misalkan ya. Ini karena berhubungan dengan ini Medpen, misalkan teknik analisis SWOT ya. Siapa penulisnya, autornya siapa? Freddy Rangkuti misalkan ya. Ini saya yang ada di sini aja ya, Freddy Rangkuti. Nah, oke. Kemudian karena abstrak tidak perlu ya. Ini tahunnya berapa? Misalkan tahunnya saya cari dulu ini tahun berapa. Tahun berapa nih? Mana sih? Kayaknya di depan ya. Ini terbitan tahun 2016 ya. 2016. Kemudian ini kalau ada kalian page-nya nggak usah, kalau nggak usah ya. Nggak usah, kalau page itu kalau lebih rinci, misalkan kalian ini di halaman berapa, tidak usah. Ini itu juga kosongin aja. Kemudian terbitannya di kota apa namanya, misalkan ini Jakarta ya. Jakarta. Kemudian edisi berapa? Ini edisi ke-22 ya. Edisi ke-22. Editornya kalau nggak usah di editornya. Kemudian publishernya apa? Ini publishernya Gramedia. Oke, Mas. Ini publishernya Gramedia. Nah, cukup ya kayak gini ya. Ini save. Nah, ini udah ada Freddy Rangkuti di sini kayaknya. Nah, ini ya, ini Rangkuti. Nah, ini udah tersimpan ya. Cara kedua adalah kalian langsung mengambilnya di Google Scholar. Google Scholar ya, yang biasanya kan jurnal itu di Google Scholar ya, terdeteksi di Google Scholar ya. Jadi kalian misalkan referensinya melalui Google Scholar. Ya, saya stop share dulu. Kita masuk ke ini. Saya share lagi Google Scholar-nya. Nah, ini. Nah, kita masuk ke Scholar ya, sekarang. Kita masuk ke Scholar. Misalkan kita, ini udah nih, misalkan ini ya. Klik aja nih. Kita meneliti terkait dengan kalian meneliti tentang apa ya? Ekonomi syariah ya. Perbankan syariah deh. Oh, ada di beberapa jurnal nih ya. Ini buku banyaknya. Nah, ini misalkan ya. Kalian akan mensitasi ini nih, jurnal ini nih. Terkait judulnya analisis perbandingan kinerja keuangan. Ini kelihatan kan? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, ini kalian akan mensitasi ini. Mensitasi terkait dengan judulnya ini, analisis perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Nah, kalau ingin lihat sitasi, kita klik yang ada ini, corak ini, kutip ini nih, kutip ya. Nah, ini ya. Nah, ini kutipnya. Nah, dia kalau ini lihat dia telah dirujuk 114 kali nih jurnal ini ya. Nah, namanya yang orangnya
Adi Susilo Yahya ya, kalau ini Adi Susilo ya. Kemudian kita ingin mendownload ini. Download ini kutipan ini, maka kita akan klik Repman. Ini Repman ya. Sudah kelihatan ya? Repman. Klik Repman. Oke. Ini sudah terdownload, kemudian akan keluar ini. Save file ya, oke, di save filenya ini. Save file. Nah, kemudian ini ada di folder download ya. Di folder download ya. Kemudian yang di folder download itu ya, misalkan ini mana, saya akan share screen lagi. Nah, ini ya, di folder download ini ya. Ada ya? Ini kelihatannya apa? Folder download ya. Halo? Scholar, Pak. Ya, ini ada Scholar 23 ya. Nah, Ya. kemudian kita drag dan pindahkan ke Mendeley di sini. Nah, ke sini. Ya, oh ada ya. Kelihatan nggak ada di Mendeley? Ya, saya kayaknya harus share screen lagi. Nah, ini. Nah, kita ada ya di sini ya, ada nih. Udah masuk ya? Udah masuk? Iya, Pak. Nah, ada Adi Susilo Cahya. Analisa perbandingan kinerja perbankan syariah. Nah, itu berarti ada dua cara ya. Kalian sudah tahu caranya untuk menginput referensi. Pertama caranya manual tadi. Kalau manual klik file ini entry data manual di sini. Kalau manual ini kalau si referensinya tidak terdeteksi di Google Scholar. Tapi kalau terdeteksi di Google Scholar, maka lebih gampang kan, tinggal di Repman, di download, kemudian hasil downloadnya di drag, kemudian dimasukkan ke Mendeley desktop ini. Paham ya? Jadi ada dua cara. Kemudian kita mensitasi, kita masuk ke Word sekarang ya. Cara mensitasinya. Kita akan buka Word. Ini softshare dulu. Saya akan buka Word-nya. Kita contoh. Share screen lagi. Nah, ini ada, misalkan kalian ingin membuat proposal atau apa. Ya, ini kelihatan Word ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Misalkan kalian mengetik terkait dengan ekonomi syariah adalah sebuah sistem bla 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 ya, titik. Kemudian kalian akan mensitasi kalimat ini dari siapa kan gitu kan. Nah, kalian tinggal klik reference ini ya di atas. Nah, kemudian kalian insert citasi di sini. Ini sudah terhubung dengan Mendeley. Insert citasi. Kelihatan ya? Insert citasi. Kemudian kalian akan mengklik tadi yang si Yahya itu. Jahja. Tinggal klik aja siapa Jahja ini ya. Klik yang tadi ya, Adi Susilo Yahya. Klik dan oke. Nah, kalau ininya mau diganti terkait dengan ininya, stylenya ini bisa diganti di sini. Ini kalau yang style dari syariah itu ini nih, yang Modern Humanity Research Association third edisi, yang ini. Jadi kalian harus lihat panduan. Kalau panduannya apa stylenya, kan ada gaya apa style, ada Harvard ya, ini apa style ini. Nah, ini apa style nih. Kemudian ada apa stylenya, ada yang 6 edition, ada Chicago. Tapi kalau yang footnote yang di bawah itu ada dua, ada Modern Humanity Research Association third edisi atau yang Chicago Manual yang ini, Chicago Manual Style 17 edition. Tapi kalau yang ini saya pakainya misalkan Harvard itu running bukan footnote tapi running note atau yang seperti ini. Tapi kalau yang syariah kan footnote ya, maka kita ganti saja stylenya dengan ini stylenya. Nah, maka akan terjadi footnote.
Ya. Jadi kayak gini ya. Betul? Kalau yang syariah footnote ya. Iya, Pak. Nah, jadi kalau footnote kliknya yang Modern Humanity Research Association third edisi yang ini. Yang syariah pakainya ini ya. Kalau yang kalian skripsi syariah atau proposal di syariah pakainya yang Modern Humanity ini. Klik ya. Maka hasilnya footnote seperti ini untuk keluar. Kemudian kalian mau mensitasi lagi misalkan perkembangan ekonomi syariah bla 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 bla. Kemudian kalian akan mensitasi lagi misalkan buku yang tadi ya, SWOT tadi, misalkan SWOT. Oh, ini nih Freddy Rangkuti tadi ya. Nah, Freddy Rangkuti. Nah, ada lagi di bawah tuh. Freddy Rangkuti teknik analisa 22 second. Nah, yang ke edisi ke-22 ya. Jadi kalian enak ya, gampang ya. Gampang ya. Nah, kemudian kalian lagi mau ngetik apa terkait dengan analisa MedPen ya. Metodologi penelitian menggunakan AHP misalkan, AHP bla bla bla. Nah, dari siapa nih? AHP ini klik aja AHP ada nggak? AHP. Nah, ini saya dari Saati. Ini kalau AHP kalau AHP itunya Saati ya. Ini saya referensi dari Saati, Thomas L. Saati, Decision Making. Nah, sini ada Thomas L. Saati, Decision Making, The Analytical Hierarchy and Network Process, Journal of System Science and System Engineering, tahun 2004. Gitu ya. Gampang ya. Nah, kemudian udah nih selesai. Kalian mau bikin ini referensi atau daftar pustaka. Daftar pustaka. Maka kalian tidak usah bikin lagi, cukup kalian klik insert bibliografi. Di sini ya ada insert bibliografi. Nah, sudah keluar ya, otomatis. Jadi kalian tidak usah lagi membuat daftar pustaka, cukup insert bibliografi saja. Ya, sudah keluar nih. Dengan stylenya Modern Humanity ini sudah disesuaikan dengan style dari, dan ini udah ngeling tuh, ini ngeling tuh. Ngeling tuh, ini ngeling ya. Cirinya kalau udah pakai Mendeley dia ngeling tuh, ngeling gini. Tuh, ngeling ya. Ngeling ke sini. Tapi syaratnya tadi inputnya di Mendeley desktop mah sudah ada ya, itu syaratnya. Maka tadi ada dua cara untuk input referensinya, yang pertama dengan manual atau dengan kalian cari di Google Scholar. Paham? Gampang? Gampang, saudara-saudara? Gampang ya. Gampang, Dan Pak. gampang. Jadi kalian harus download Mendeley dari sekarang. Jadi download Mendeley dan kalian aplikasikan nanti di proposal. Jadi kalau kalian tidak aplikasikan ini, maka proposalnya nilainya akan jelek dan kalian akan susah juga kan. Jadi syarat proposal yang bagus atau penelitian yang bagus itu ada di mana si daftar pustaka ini harus sesuai dengan apa yang direferensi. Kadang-kadang ini mahasiswa itu di referensinya banyak gitu ya, sampai 30 ngasal pokoknya, tapi di referensi di isinya nggak ada. Misalkan kalian mencatat ada di daftar pustaka ada Jahya Adi Susilo ini, Adi Susilo Yahya ini. Ternyata ketika ditelusuri nggak ada si Jahya Adi Susilo itu diisi laporan kalian tidak ada. Ya, tidak ada misalkan. Nah, itu kan dicoret tuh nanti. Dari mana itu? Ya, kamu mereferensi di kalimat yang mana kamu mereferensi si Adi Susilo Yahya ini. Gitu. Nggak ada. Gitu ya. Paham ya? Gampang, bisa diaplikasikan? Nah, Bisa, Pak. nanti di ujian akan ada ini. Jadi saya akan membuat satu tulisan. Tulisan itu saya sudah sebut itu sudah ada referensinya. Kalian tinggal input datanya dan kirim ke saya. Jadi kalau ngeling gini berarti kalian lulus ya, ngeling kayak gini ya. Dan saya nanti akan di ini stylenya bisa style Modern Humanity, stylenya apa style ya di sini ya. Nanti gimana saya aja di dalam soalnya ya. Atau kalau yang jurnal itu kalau yang saya
Kalau yang ke apa namanya, kalau bukan jurnal, proceeding yang conference itu biasanya gayanya yang ini IEEE nih. Nih kita coba ya, misalkan gayanya IEEE. Kalau IEEE kayak gini nih. Kayak gini gaya ini. Ada nomor-nomornya daftar pusakanya. IEEE ya ini. Ini biasanya dipakai untuk yang proceeding atau conference. Kita seminar-seminar conference ya. Proceeding pakainya stylenya IEEE. Tapi kalau misalkan jurnal pakainya biasanya AVA atau Harvard. Apa yang ini ya? Nah, kalau apa kayak gini nih. Jadi nggak pakai ini, nggak pakai footnote, nggak ada footnote-nya. Tapi gini, running note ya running note. Jadi di pinggirnya sudah ada Yahya 2012, Rangkuti 2016, Saati 2004. Kalau Harvard juga sama, cuma ada koma Harvard. Nah, nih bedanya. Kalau Harvard Yahya koma 2012. Kalau yang Apastel nggak ada komanya. Ya, nggak ada koma. Kalau yang Harvard itu ada komanya. Dan kalau yang Harvard tahunnya di sini dilihatin di daftar pustakanya. Kemudian kalau yang kalau syariah itu kan kebiasaannya footnote. Kalau footnote ada dua. Ini Chicago manual. Ini Chicago manual juga yang dulu, yang sekarang enggak ternyata. Yang pakainya yang modern humanity research yang ini. Tuh, footnote. Keluar footnote ya. Jadi kalau yang lain tidak ada footnote. Tapi syariah, khusus syariah pakainya modern humanity association third edition. Nah, oke, paham? Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat pada kuliah hari ini ya. Ada pertanyaan tidak? Ini saya record dan saya akan kirim ke YouTube dan kalian bisa nonton kapanpun ya. Iya, Pak. Iya, Ada Pak. pertanyaan di sini? Siapa? Saya lupa lagi tadi. Ingat ya. Pokoknya kalian download Mendeley ya, kemudian kalian masukkan emailnya, daftar gitu, daftar. Dan ini gratis. Tidak berbayar ya. Dan nanti kalian harus nge-link. Caranya nge-linknya gini ke Word-nya. Biasanya ada satu kasus dia nggak ada di sini nih. Ketika di Word belum ada di link ini. Belum nge-link ke Word ya. Caranya adalah ini cara nge-linkkannya adalah kalian masuk lagi ke desktop ini ya. Ke Mendeley desktop ini. Library nah ini nih. Install di sini kalau saya kan ada uninstall. Ini kalau belum nge-link ini klik ini install MS Word plugin. Ini saya udah nge-link makanya di sini uninstall. Kalau saya nggak mau nge-link kan saya klik ini uninstall maka tidak akan nge-link ke Word-nya. Tapi kalau kalian tinggal install ini install MS Word plugin. Ya. Di sini maka kalian secara otomatis akan nge-link ke Word-nya yang tadi. Jadi di Word-nya di referensi itu sudah ada Mendeley. Ya, jadi kalau kalian belum menginstal ini di sini ya, di tools ini kalian belum menginstal ini maka tidak akan nge-link ke Word, ke MS Word. Jadi harus diinstal dulu. Paham? Paham saudara-saudara? Paham, Pak. Oke, sip lah ya. Semoga bermanfaat ya ini. Dan ini adalah aplikasi yang wajib ada untuk untuk para mahasiswa ya, terutama yang mau skripsi. Mendeley. Bisa juga tadi Zotero ya, Zotero. Tapi kalau Mendeley sudah paham ya Zotero tidak usah lah ya. Jadi ada dua aplikasi yang seperti itu, ada Zotero dan caranya juga sama, bisa manual, bisa juga ada di Google Scholar cara menginput referensinya. Oke, terima kasih atas waktunya ya. Saya sudahi saja. Kalau tidak ada pertanyaan tidak? Tidak ada ya. Jadi nanti saya belum lihat untuk UAS minggu depan saya tapi nggak tahu jadwalnya belum saya lihat kapan-kapannya ya. Biasanya Rabu ya kalau OTS itu Rabu. Kemarin Rabu nggak sih? Masih ingat nggak? Medpen itu hari apa? Nggak ingat, Pak. Ya. Kalau kemarin yang presentasi Kemarin nilainya
Hari Jumat, Pak. Jumat ya, Jumat. Berarti ya kemungkinan besar Jumat. Saya belum lihat jadwal ya. Nilainya akan dibagi dengan yang kemarin, yang presentasi yang kemarin ya, yang tugas kemarin terakhir itu 50% ya, bagi yang presentasi. Bagi yang tidak presentasi, ya saya akan masukkan tapi tidak 50%. Jadi kalau yang kemarin presentasi, kalian ya boleh mengisinya setengahnya boleh ya. Ya, karena kalian sudah presentasi kemarin. Ya, soalnya ya saya belum diberikan, tapi ini akan ada soalnya terkait dengan pembuatan referensi. Ya, pembuatan referensi. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Semoga MedPen ini menjadi modal, kuliah MedPen ini modal kalian untuk membuat proposal skripsi. Ya, saya ingatkan sekali lagi untuk apabila kalian ingin lulus tepat waktu, kalian ya tepat waktu artinya kalian itu lulus sekitar Agustus 2022 ya wisudanya. Maka saran saya adalah ketika bulan Januari di tahun 2022 kalian itu sudah memiliki proposal dan sudah mengajukan ujian proposal ke program studi, ke prodi ya. Kemudian saran saya yang kedua adalah ikuti KKL yang sekarang semester antara ya sekarang. Ikuti KKL-nya karena itu untuk meringankan beban kalian. Jadi sekarang ini yang angkatan 2000 kakak kelas kalian yang 2017 itu banyak sekali yang berbarengan antara KKL dan skripsinya. Jadi itu nggak fokus. Jadi malah jadi sekarang KKL-nya belum beres ya, skripsinya juga belum beres. Jadi dua-duanya jadi tidak ya harus memilih lah. Jadi saran saya adalah Saya KKL mau nanya. ya. Saya kan pernah nanya ya ke Kating soal KKL itu. Katanya waktu tahun kemarin yang angkatan 17 nggak bisa diambil Pak SP, kalau tahun sekarang bisa nggak, Pak? Apa? Waktu yang tahun angkatan 17 katanya nggak ngambil KKL pas SP, katanya belum nggak diperbolehin sama fakultas. Boleh. 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 Sekarang ada insya Allah KKL yang tahun antara ya. Tahun antara, tapi ngambilnya nanti yang semester ganjil semester 7 nanti. Tapi KKL-nya di semester antara. Ya, tapi nanti laporannya di semester 7 membuat laporannya. Nanti kalau kalian udah masuk semester 7 ya. Oh iya, Pak. Itulah pembikin laporan. Tapi yang penting adalah tidak dibarengkan antara KKL dengan skripsi karena konsentrasi kalian akan terpecah. Jadi kan untuk sidang itu harus beres KKL. Jadi kalian secara administrasi nanti terganggu. Gitu. Jadi kalian kalau membuat 2 laporan skripsi ya KKL ya jadi akan terganggu. Ya. Sehingga nanti setelah KKL semester 7 itu fokus ke KKL ya. Nah, nanti boleh nggak misalkan KKL itu ikut semester pendek ya, semester antara kuliah ngambil semester. Kalau tidak salah nggak boleh ya. Jadi ketika KKL itu memang kalian harus bebas dari kuliah ya. Jadi kalian tidak boleh mengambil semester antara, kuliah di semester antara gitu ya. Dia harus memilih KKL. Jadi kalau mau cari KKL dari sekarang, tempat KKL-nya ya dari sekarang. Boleh daftar dan nanti tanya-tanya ke prodi terkait dengan KKL. Tapi saran saya adalah jangan dibarengkan. Tapi kalaupun dibarengkan masih bisa lulus ya. Misalkan kalian ditakdirkan untuk tidak KKL di semester antara dan semester 7, maka kalian kan harus mengambilnya di semester 8 ya tidak jadi masalah ya. Tapi saran saya adalah semester di Januari itu syaratnya adalah kalian sudah memiliki proposal dan kalian harus sesuai panduan proposalnya ya. Jadi kalian bisa minta ke prodi panduan terkait dengan pembuatan proposal, sistematikanya seperti apa. Ya, tadi saya sudah sampaikan cara membuat latar belakang. Pertama harus ada temanya apa, definisikan tema. Yang kedua masalah penelitiannya. Yang ketiga sampaikan teori dan medpen-nya. Kemudian 4 manfaatnya, urgensi penelitiannya seperti apa. Dan kelima, ada luaran yang ingin kalian capai dalam penelitian itu. 5 ini kalian isi di latar belakang, insya Allah proposal kalian akan diterima. Ya, asal 5 ini terpenuhi.
Ya, kalau 5 ini tidak terpenuhi, maka kemungkinan besar kalian akan mengulang proposalnya dan bayar lagi gitu ya. Karena proposal itu kalau saya bayar 150.000 lah ya. Jadi kalau 5 kali kan 3 kali berarti 450.000 gitu ya. Kan lebar ya. Dan dari proposal, ujian proposal ke mendapatkan SK itu membutuhkan waktu yang lama, ya minimal 1 bulan. Jadi kalian harus perhatikan itu. Hal-hal teknis seperti itu kalian harus perhatikan. Jadi minimal kalian Februari itu sudah UP, Februari atau Maret sudah UP. Jadi kalian April itu sudah punya SK dan kalian bisa ngebut di sana April, Mei, Juni, Juli, ya 3 bulan, maka kalian insya Allah di bulan Juli itu bisa sidang skripsi ya, sidang skripsi. Gitu ya saran saya. Dan di semester 8 memang harusnya enaknya memang tidak ada kuliah lagi dan tidak ada KKL, jadi tinggal skripsi saja. Kalaupun tidak ada KKL, tidak akan mengikuti KKL, maka saran saya adalah kalian ngambil ke atas untuk semester 8 di semester antara. Ya. Gitu. Saran saya kalau itu kalian pengen lulusnya 4 tahun atau Agustus. Tapi kalau enggak Agustus pun tidak apa-apa ya, karena yang namanya kuliah itu kan ada yang 4 tahun, ada yang 10 semester, 8 semester, 9 semester, ya tidak jadi masalah. Kalian nggak lulus Agustus, berarti kalian kesempatannya di Februari 2023, tidak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah. Jadi ini tergantung strategi kalian. Kalian harus berstrategi dari sekarang. Saya mau lulus tahun berapa, maka strateginya seperti itu. Ya, paham ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Oke, kalau begitu saya cukupkan sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf bila selama 14 pertemuan ini kurang maksimal ya, terutama karena online. Tapi sebagaimanapun kita online karena pandemi ini, kita sudah berusaha semaksimal mungkin ya untuk meminimalisir tadi ketidakefektifan dan tidak efisienan itu dengan cara kuliah daring. Semoga dengan kuliah online ini pertama menjadi pengalaman kita ke depan bahwa apapun kondisinya kita masih bisa belajar ya. Dimanapun, ini hikmah terbesar dari pandemi ini adalah kita bisa belajar kapanpun dan dimanapun ya. Yang kedua adalah kita jadi banyak waktu pertama untuk mempelajari hal-hal yang tidak bisa dilakukan di secara offline. Misalkan kalian lebih banyak waktu untuk mencari jurnal-jurnal atau belajar sendiri mencari bahan materi sendiri ya. Saya sarankan dari sekarang kalian mencari bahan-bahan materi, terutama materi yang akan kalian jadikan sebagai skripsi, tema skripsi ya. Misalkan kalian dari sekarang sudah menentukan tema saya adalah terkait dengan marketing, maka kalian harus banyak membaca jurnal-jurnal terkait marketing syariah. Atau tema saya terkait dengan muamalah atau terkait dengan jual beli. Ya, maka dari sekarang kalian harus perbanyak jurnal-jurnal terkait dengan jual beli. Atau kalian apapun itu, maka kalian harus banyak baca terkait dengan tema yang akan kalian buat untuk skripsi. Ya, itu. Saran saya adalah jurnal yang harus kalian baca minimal 10 jurnal. Ya, nanti akan ada penelitian terdahulu, maka kalian harus membaca minimal 10 jurnal untuk referensi pada proposal penelitian kalian. Ya, 10 jurnal yang terbaru. Dengan ditambah dengan buku-buku boleh karena buku itu untuk penelitian sekarang itu sebagai sumber sekunder. Jadi sumber primernya adalah jurnal. Jadi buku itu jangan dijadikan sebagai sumber primer, harus sumber sekunder. Kecuali ada pengecualian kalau yang pakai grounded theory. Grounded theory atau yang kualitatif ya itu bisa menggunakan buku-buku sebagai primer karena buku teori yang primer, buku-buku pendapat-pendapat ulama misalkan itu juga sebagai referensi utama. Kalau penelitiannya pakai grounded theory. Ya. Oke, itu saja
Semoga sukses buat kalian semua, terutama setahun lagi kalian mau lulus ya, jadi harus lebih fokus lagi ya, agar kalian lulusnya tepat waktu dan bisa menggunakan ijazah kalian untuk mewujudkan mimpi-mimpi yang dulu ya. Kalian mau jadi praktisi boleh, mau jadi nanti S2, lanjut S2 boleh, atau mau jadi wirausaha boleh. Ya, tentukan dari sekarang. Jangan jadi yang keempat pengangguran ya, jangan ya. Jangan punya cita-cita jadi pengangguran, tapi kalian harus berkiprah ya, berkiprah setelah lulus itu tadi boleh. Tentukan dari sekarang ya, mau jadi praktisi boleh, mau melamar kerja kemanapun, atau mau jadi pengusaha, atau jadi lanjut kuliah S2 ya, dapat beasiswa. Silakan, banyak sekali kesempatan beasiswa untuk mahasiswa S2 ya, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri ya, dengan syarat-syarat tertentu ya. Silakan syarat-syaratnya cari dan kejar, misalkan bahasa Inggrisnya atau proposal dan segala macam. Kalian kejar dari sekarang, mumpung masih ada waktu 1 tahun lagi. Ya, jadi jangan sampai kalian lulus baru memikirkan saya mau jadi apa. Aduh, susah kalau gitu ya. Oke, terima kasih atas ini. Tutup. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya akan saya share Terima di kasih. YouTube. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Pak. Ya, wabarakatuh. oke.